warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? I hope you always fine. Kita bertemu lagi pada channel video kali ini dan kita akan belajar tentang sistem rangka hewan. Ini ada pada pembelajaran kelas 5 semester 1. Yang pertama kita belajar rangka vertebrata. Yang pertama adalah rangka burung atau aves. Burung memiliki paruh yang lebih ringan dibandingkan rahang dan gigi pada hewan mamalia. Tulang-tulang burung berongga dan ringan. Tulang-tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur bersilang. Burung memiliki sternum atau tulang dada yang pipih dan luas, berguna sebagai tempat pelekatan otot terbang yang luas. Nah, ini dia adalah gambar kerangka tulang merpati. Yang pertama ada tengkorak, berfungsi melindungi otak dan isi kepala. Ada tulang leher, berfungsi menghubungkan ke tempurung kepala. Ada tulang rusuk, berfungsi melindungi isi perut. Seperti halnya manusia juga terdapat tengkorak, rahang, leher, rusuk. Sama ya teman-teman, hanya bentuknya yang berbeda. Ada tulang dada, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot untuk terbang. Kemudian ada tulang kering, sebagai penghubung tulang paha ke betis. Kemudian ada tulang telapak kaki atau jari kaki untuk berjalan. Selanjutnya ada tulang paha untuk persendian. Tulang panggul menghubungkan ke kloaka. Ada juga di sini tulang humerus atau bisa disebut dengan tulang lengan, berfungsi untuk menggerakkan sayap. Ada juga radius atau pada manusia ini disebut tulang hasta pada lengan tangan kita. Tulang humerus pada burung berfungsi sebagai tulang sayap yang menghubungkan dengan tulang lengan. Selanjutnya ada ulna yang jika pada rangka manusia disebut sebagai pengumpil, yang merupakan tulang sayap yang menghubungkan dengan tulang lengan. Ada juga di sini tulang sayap dan sayap, berfungsi untuk terbang. Kita tahu bahwa anggota gerak pada burung adalah kaki dan sayapnya. Kerangka tulang merpati. Burung-burung dapat terbang karena tubuhnya mempunyai gaya angkat yang sangat besar sehingga dapat melepas diri dari gaya gravitasi bumi. Yang berikutnya adalah rangka amfibi. Di sini kita akan membahas rangka katak. Pada fase berudu, tulang-tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Nah, ini merupakan gambaran dari fase berudu ya teman-teman. Nah, ini dia rangka amfibi, yaitu katak. Di sini ada rangka tengkorak, rongga mata, sama seperti sebelumnya juga terdapat ulna, radius, humerus, tulang belikat sama seperti pada manusia, ruas tulang belakang, paha atas, mata kaki, pangkal paha, dan ruas jari. Organ gerak katak yaitu berupa kaki yang berjumlah 4 buah dan panjang, kekar, serta kuat sehingga memudahkan untuk melompat. Tuh, ada kaki belakangnya. Kaki depan. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya sehingga membantu katak dalam berenang di perairan. Nah, itu adalah selaputnya teman-teman. Selaput ini sangat membantu katak saat berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Itu dia gambaran katak saat melompat. Berikutnya adalah kelinci atau mamalia. Ciri utama dari mamalia adalah adanya kelenjar susu yang berfungsi sebagai sumber makanan untuk anaknya.
Di sini ada tulang tengkorak, tulang leher, humerus, lagi-lagi ada humerus, ini juga merupakan organ geraknya ya teman-teman, ulna, radius, ruas tulang belakang, tulang pangkal paha, tulang panggul, tulang ekor, tulang pubik, dan tulang kaki belakang. Juga di situ ada tulang kaki depan tentunya. Kaki belakang panjang dan kuat digunakan untuk melompat. Jari-jari kaki depan berjumlah 5 jari dan kaki belakang terdapat 4 jari. Nah, ini dia kita bisa melihat di sini kaki belakangnya lebih panjang sehingga memudahkan untuk melompat. Selanjutnya ada rangka reptil. Nah, di sini contohnya adalah rangka pada buaya. Hewan reptil bergerak dengan cara merayap atau melata di atas tanah maupun saat renang di atas air. Kita lihat di sini rangkanya ada tengkorak, humerus atau lengan, tulang belikat sama seperti pada manusia, radius, ulna, tulang jari-jari, tulang belakang, tulang rusuk, tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, juga tulang ruas jari. Fungsinya rata-rata hampir sama ya teman-teman pada rangka-rangka yang sebelumnya, seperti tengkorak untuk melindungi organ di kepala, tulang rusuk untuk melindungi organ dalam, dan sebagainya. Nah, ini adalah cara gerak buaya. Buaya bergerak dengan dengan kakinya, dengan perut dan juga ekor. Selanjutnya adalah rangka ikan. Nah, ini adalah gambar rangka ikan. Susunan otot dan tulang belakang bersifat elastis sehingga memudahkan mendorong ekor saat berada di dalam air. Di sini kita lihat ada tengkorak, rongga mata, hampir sama ya teman-teman dengan sebelumnya, rongga insang, tulang belakang, sirip dada. Nah, ini dia di sini bedanya teman-teman. Kalau sebelumnya itu ada humerus, ulna, radius. Kalau pada ikan, organ geraknya menggunakan sirip. Di sini ada sirip dada, kemudian ada tulang rusuk. Nah, ada lagi sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Ikan juga memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang bebas ke sana kemari dengan cepat di dalam air yang hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Nah, ini dia contoh gerakan ikan pada air, teman-teman, menggunakan sirip ya. Selanjutnya adalah gerak pada hewan invertebrata. Kita ingat-ingat lagi, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama kita akan bahas pada cacing pipih. Nah, ini dia teman-teman. Rangka pada cacing pipih. Di sini cacing pipih tidak memiliki tulang belakang ya teman-teman, bisa dilihat. Cacing pipih memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas. Bergerak dengan cara merenggangkan otot-otot tubuh. Karena cacing pipih tidak memiliki rangka tulang belakang, jadi cacing pipih hanya bergerak dengan merenggangkan otot-otot tubuhnya saja, teman-teman. Selanjutnya ada bintang laut. Ini adalah gambaran organ bintang laut. Di situ ada perut, anus, kanal radial, gonad, lingkar kanal pusat, kelenjar pencernaan, dan sebagainya. Bintang laut memiliki kulit yang berduri dan memiliki alat gerak yang menggunakan tentakel, organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contohnya adalah landak laut, teripang, dan bintang laut. Jadi bintang laut itu bergerak dengan apa teman-teman? Ya, betul. Bintang laut bergerak dengan tentakel. Berikutnya ada dari invertebrata pada bangsa moluska. Nah, pada bangsa moluska ini bermacam-macam ya teman-teman. Ada siput, ada cumi-cumi, ada scapopoda, ada cephalopoda. Kita lihat satu-satu ya. Hewan yang termasuk filum moluska memiliki tubuh yang sangat lunak.
dan memiliki cabang pada bagian atas tubuhnya, berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Seperti halnya siput mempunyai cangkang pada bagian atasnya untuk melindungi tubuh bagian luar. Hewan moluska terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah gastropoda, bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Contohnya adalah siput. Ya, siput itu bergerak dengan kaki dan perutnya ya teman-teman. Ini merupakan dari filum moluska. Yang kedua adalah cephalopoda, bergerak dengan menggunakan kaki dan kepalanya. Contohnya adalah cumi-cumi dan gurita. Tuh, di situ ada gambar cumi-cumi dan gurita ya teman-teman, bergerak dengan kaki dan kepalanya. Kaki di sini adalah tentakel ya teman-teman. Seperti halnya bintang laut yang bergerak dengan tentakel, cumi-cumi dan gurita juga bergerak dengan tentakel. Selanjutnya ada Pelisipoda, bergerak dengan menggunakan kaki pipihnya. Contohnya adalah Scapopoda. Berikutnya adalah ubur-ubur. Nah, ini dia teman-teman gambarnya ubur-ubur. Ubur-ubur termasuk pada filum Coelenterra, memiliki tubuh yang berlubang dan menyemburkan racun pada mangsa atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki sistem gerak, contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Nah teman-teman, itu dia pembelajaran tentang rangka dan gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.